ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man ya'ba, kecuali yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah. Sahabat berkata, siapa yang nggak mau masuk surga ya Rasulullah? Semuanya pengen masuk surga. Ada tandanya orang nggak mau masuk surga, kata Nabi. Apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, ikuti perintahku, mengikuti sunnahku, apa yang diperintahkan oleh Allah melalui lisanku, dakhalal jannah, berarti orang itu menunjukkan kesungguhan ketika dia ingin masuk ke dalam surga. Ketika ditanya, engkau mau masuk ke dalam surga? Mau, pasti jawaban mau itu perlu akan kesungguhan. Nah, kesungguhannya itu harus diikuti dengan apa? Dengan mengikuti Sayyidina Muhammad. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang maksiat kepada, melanggar perintah Allah, melanggar apa yang dilarang oleh aku, maka orang itu adalah yang tidak mau masuk surga. Ketika ada orang yang tidak mau masuk surga, tandanya adalah tidak mau mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin, kita sebagai umatnya yang diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah besar, kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sepantasnya, sudah sewajibnya menjadikan diri kita itu lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kalau kita ditanya mau masuk surga, mau berarti harus ada kesungguhan dari kemauan kita. Betul tidak? Kita sekarang lapar, ditanya kamu mau makan? Mau. Nah, harus ada kesungguhan dari apa? Dari keinginan makan kamu. Apa itu? Mencari makanan. Sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya di luar, dicari. Bahkan ada yang luar biasa, tidak hanya disiapkan di luar, didatangkan oleh Allah ke dalam rumahnya. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang yang menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau bersyukur adalah orang yang tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah setiap hari sehingga kebaikan itu bisa membawamu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, sekarang di tetap ta'lim atau di rumah atau di mana saja yang mendengarkan suara ini, mari introspeksi diri kita. Berapa banyak Allah berikan nikmat kepada kita, juga berapa banyak kita maksiat kepada Allah. Pastinya maksiat kita lebih banyak daripada yaitu amal-amal kita. Tetapi nikmat Allah lebih banyak daripada semuanya itu. Allah kasih nikmat yu'ti wala ibadi. Kadang-kadang kita masih maksiat masih dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, harusnya kita malu, harusnya kita takut, tidak hanya malu, takut dan malu. Kenapa? Karena setiap apa yang kita kerjakan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan catatan itu bisa menjadi bumerang buat kita. Minta sama Allah Ta'ala catatan diganti dengan kebaikan atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya berbuat baik. Wa'at bi'is sayyatil hasanat tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Maka kita wajib mengerjakan kebaikan setelah kita tahu kalau kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Tamhuha, untuk menghilangkan kejelekan itu. Orang yang bodoh ketika engkau maksiat, terus tambah lagi maksiat, kemudian tambah lagi maksiat, kemudian tambah lagi maksiat, kemudian dia jauhkan kewajiban dia, tinggalkan sholat, tinggalkan ibadah puasa, tinggalkan ibadah kepada orang tua taat, tinggalkan majelis talim, semakin hancur dia, semakin jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pintar selalu berusaha untuk baik. Ketika dia maksiat kepada Allah Ta'ala, batiru ila taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan sampai ketika engkau dalam keadaan maksiat, ajal mutibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ajal yang su'ul
khatimah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh kita dicabut, dipaksa, diberikan daripada seksa kubur oleh Allah Subhanahu wa